Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel gue, Ben Story. Ini adalah video review drama Korea pertama di YouTube channel gue. Dan drama Koreanya adalah Hospital Playlist yang sempat hit saat penayangannya. Oke, langsung saja kita review. Hospital Playlist adalah drama Korea yang bercerita tentang persahabatan 5 orang dokter yang bekerja di Yoje Medical Center. Persahabatan mereka ini udah lama terjalin sejak mereka masih kuliah. Jadi awal dari pertemuan mereka itu berawal saat mereka lagi menjalani masa orientasi kampus, atau kalau di Indonesia tuh namanya ospek ya. Jadi mereka tuh kayak bosen sama kegiatan ospek kampusnya gitu, terus kayak pengen curi-curi keluar dari ruangan, tapi nggak diketahui sama seniornya gitu. Akhirnya mereka kayak nemuin ruangan kosong atau gudang lah ya, dan tanpa sengaja di ruangan itu akhirnya mereka berlima tuh dipertemukan, dan mereka akhirnya menjalin persahabatan dari saat ospek itu sampai mereka bekerja di Yoje Medical Center di tahun 2019. Jadi latar tahun di drama ini tuh tahun 2019. Karena mereka itu bertemu di tahun 99, makanya nama geng mereka itu geng 99. Nah, di geng 99 ini 5 orang sahabat dokter ini, mereka kan tadi bekerja di rumah sakit yang sama, tapi di departemen yang berbeda-beda. Jadi spesialis mereka tuh berbeda-beda. Yang pertama tuh ada Lee Jun. Lee Jun di sini itu adalah dokter bedah umum. Nah, Lee Jun itu memiliki karakter yang gokil. Dia tuh dokter yang gokil, yang lucu, yang so SKSD, tapi so SKSD-nya di sini tuh yang kayak positif gitu ya. Jadi dia tuh kayak mengenal semua kepribadian dan karakter daripada teman-temannya itu, bahkan bukan cuma sahabatnya, tapi kayak hampir semua pegawai yang ada di rumah sakit Yoje Medical Center itu. Rumah sakit Yoje, double dong. Nggak maksudnya Yoje Medical Center ya. Nah selanjutnya adalah si dokter spesialis bedah anak, dokter An Jung Won. Nah, Jung Won di sini tuh adalah dokter bedah anak yang memang sangat menyukai anak-anak. Jadi dia tuh emang kayak suka banget sama semua anak-anak. Dia tuh bisa mengendalikan semua anak-anak. Jadi kalau misalnya pasiennya tuh kayak rewel atau apa, dan dia pasti bisa mengendalikan anak-anak itu. Dan dia itu memiliki kepribadian yang hangat, suka menolong meskipun dia dari keluarga yang sangat kaya, karena ternyata dia adalah anak mantan direktur utama di rumah sakit itu, tapi dia juga menjadi malaikat penolong di rumah sakit itu. Oke, selanjutnya adalah si dokter yang dingin bertolak belakang dengan Jung Won, Kim Jun Wan. Dia adalah dokter spesialis bedah kardiotoraks, dan kepribadian dia ini adalah dokter yang dingin, ceplas-ceplos. Dia kalau misalnya ngomelin juniornya tuh kayak langsung belak-belakan. Kalau ngejelasin penyakit pasien kepada keluarga pasien tuh kayak detail banget, yang menurut dokter lainnya yang nggak perlu sedetail itu. Keluarga pasien tuh cukup tahu akhirnya aja gitu, hasilnya. Tapi bagi Junwon ya, keluarga pasien perlu tahu detailnya gitu. Tapi di samping, dibalik dingin dan galaknya, dia itu adalah dokter yang baik, yang tetap peduli sama pasien-pasiennya. Selanjutnya adalah dokter bedah kebidanan dan ginekologi. Si dokter introvert ini dokter yang Seokhyung di sini tuh digambarkan memiliki karakter yang sangat introvert. Dia hanya terbuka kepada teman-temannya, dan jadi kan dia tuh kayak dokter baru di Yoje Medical Center ini. Nah, orang-orang di departemennya, baik dokter maupun perawatnya tuh mengira kalau dia tuh bener-bener ya kayak dokter yang ansosial atau orang yang ansosial gitu. Tapi ternyata emang ya gimana sih, orang introvert, bahkan sangat introvert gitu. Jadi dia emang kayak suka sibuk sendiri sama HP-nya, tapi bukan saat meriksa pasien ya. Dia tuh sama pasien tuh care banget, peka banget kayak gitu. Nah, selanjutnya satu-satunya perempuan di geng 99 ini, si dokter Che Songhwa.
Songhwa di sini adalah dokter bedah saraf. Dia dokter yang sangat kompeten, pintar, berkarisma, elegan lah pokoknya, dan sempat disukai di antara teman-temannya itu ada yang suka sama dia, bahkan dokter lain di luar gengnya juga banyak yang suka sama dia. Tapi meskipun ada percintaan di antara mereka, ada yang suka dengan Songhwa, tapi tidak merusak hubungan persahabatan mereka. Jadi ya percintaannya mah mereka tetap cinta gitu. Ada yang suka sama Songhwa mah tetap suka, tapi persahabatan mereka tetap terjalin, dan Songhwanya juga ya gak jadi cewek yang baper kayak gitu. Makanya keren banget sih hubungan persahabatan mereka. Bagus banget, menurut gue bagus banget drama ini. Kenapa gue bilang bagus banget? Karena drama ini tuh kayak dekat banget dengan kehidupan, realistis banget gitu. Jadi ada karakter jahatnya ada, tapi bisa diredam dan gak terlalu menonjol. Di awal episode awal kita tuh kayak mengira kalau akan ada perebutan kekuasaan setelah bapaknya atau bokapnya si Jungwon ini meninggal. Ternyata ya Jungwon merelakan begitu aja jabatan itu kepada Jungso atau wakil direktur sebelumnya gitu. Jadi Jungwon ini nggak pengen menjadi direktur utama di rumah sakit itu, tapi dia minta kalau bangsal VIP itu dikelola sama dia dan sahabat-sahabatnya. Tujuan Jungwon tuh di sini baik gitu. Dia tuh pengen membantu orang-orang yang nggak mampu dari hasil biaya bangsal VIP itu kan gitu. Dan ternyata juga Jongso sama nyokapnya Jungwon ini, Rosa, itu adalah sahabatan. Jadi kita kira di awal itu mereka bakal berdebat, ternyata sampai akhir episode mereka adalah teman baik kayak gitu, kayak saling support. Karena kan nyokapnya Jungwon, Rosa ini udah ditinggal suaminya, dan Jongso ini dia udah ditinggal istrinya, jadi ya kayak saling support kayak gitu. Nah, persahabatan di dalam drama ini tuh kayak bener-bener bikin iri, tapi dalam hal positif ya, karena mereka tuh saling support banget satu sama lain gitu. Jadi kayak dia satu ada kesusahan, pasti yang lain tuh mendukung ya jadi kayak saling pengertian gitu lah pokoknya. Misalnya yang satu lagi kesusahan, terus yang lain itu pasti bakal support gitu. Kayak misalnya ada di salah satu scene saat itu tuh Songhwa itu dia tuh kayak khawatir kalau dirinya itu kayak menderita tumor atau kanker, karena dia tuh ngerasa ada benjolan gitu. Nah, awalnya dia tuh nggak mau bilang kan ke temen-temennya, tapi karena emang sebelum hasilnya dikasih tahu, dia udah check up dan hasil dikasih tahu, dan mungkin dia juga merasa gak enak rasa sendirian, dia ngasih tahu teman-temannya, nyeritain ke teman-temannya, dan teman-temannya tuh langsung kayak support dia dan langsung kayak pokoknya khawatir banget ke dia dan mendukung dia banget, kayak ngemangatin dia banget. Terus ada juga sih dimana Sokhyung itu Sokhyung ini kan nyokap bokapnya itu kayak udah pisah tapi belum cerai, karena bokapnya itu kayak direbut lah sama pelakor gitu, tapi nyokapnya nggak mau menceraikan bokapnya. Jadi for your information, kalau misalnya di Korea itu kalau kayak perselingkuhan itu pihak perempuan yang bisa menceraikan pihak laki-laki, jadi pihak laki-laki nggak bisa menceraikan pihak perempuan. Nah di sini nyokapnya si Sokhyung itu nggak mau menceraikan bokapnya karena berbagai macam alasan lah ya. Dan suatu ketika bokapnya itu dirawat di rumah sakit tempat Sokhyung bekerja, di Yoje Medical Center, dan di situ Sokhyung ketemu sama pelakor atau selingkuhan bokapnya, dan kayak sempet dilabrak gitu sama nyokapnya Sokhyung. Dan di situ tuh kayak moodnya Sokhyung tuh langsung kayak bad mood langsung gitu. Padahal kan mereka biasanya kalau kayak jam pulang kerja itu mereka selalu makan malam bersama, tapi saat itu tuh Sokhyung kayak nggak mau ikut makan malam bersama, tapi teman-temannya malah datang dong ke rumah dia kayak bawa makanan gitu. Dan itu kayak kasih kejutan, dan itu benar-benar bikin kayak wah melted yang maksudnya dia kayak iri sama persahabatan mereka. Keren banget sih, oke banget lah. Selain bercerita tentang persahabatan, drama ini juga ada bumbu-bumbu romansnya loh. Yang pertama tuh ada percintaan antara Lee Ik-sun, yaitu adiknya Ik-jun, dengan sahabatnya Ik-jun, si dokter bedah kardiotoraks, yaitu Jun-wan. Mereka tuh
menjalin hubungan asmara itu ya kayak berjalan kayak pandangan pertama gitulah ya. Tapi di sini tuh ada dilema batinnya Iksun karena dia itu trauma dengan trauma masa lalunya dia, sehingga dia tuh belum mau menikah. Sedangkan di satu sisi Junwon itu karena ya umurnya udah mau 40, ya dia pengen hubungan serius, yaitu hubungan pernikahan. Ya konflik percintaan di drama ini tuh nggak yang complicated banget, orang ketiga atau apalah segala macam, tapi lebih kayak kepada yang ya deket lah sama kehidupan, kayak mirip-mirip sama kehidupan di sekitar kita gitu kan, yang kayak ya umur sih udah oke, tapi ya masih mikir-mikir dulu, entah trauma, entah hal lain lah kayak gitu. Nah, percintaan selanjutnya nih antara dokter bedah anak dan juga dokter residen di bedah umum, yaitu Jungwon dan juga Jang Gyeowo. Awal mulanya hubungan mereka nih kayak dicomblangin sama Ikjun ya. Si Jang Gyeowo ini emang suka sama Jungwon dan dia kayak bukan minta dideketin sih, kayak cari tahu lah dari Ikjun karena kan dia tahu mereka ini bersahabat. Dan awalnya juga Jungwon itu bahkan mengira Ikjun itu selingkuh sama Gyeowo karena saat itu kan Ikjun itu belum bercerai dan Gyeowo ini satu-satunya dokter residen di bedah umum, jadi Jungwon ini curiga gitu. Tapi ternyata Gyeowo ini kayak mencari tahu tentang Jungwon kepada Ikjun. Ya lama-lama Jungwon ini juga kayak sebenarnya tertarik, tapi ngirain Gyeowo ini udah punya cowok lain. Kayak apa ya, smooth, pelan-pelan, tapi kayak dua-duanya tuh saling suka sebenarnya kayak gitu ya. Konflik di sini ya mereka nggak berani menyatakan perasaan mereka gitu kan. Dan kerennya lagi hubungan mereka tuh ya kayak didukung sama nyokap Jungwon, meskipun belum terang-terangan, tapi di ending episode, di akhir episode ya, di ending episode terakhir itu ada adegan kissing yang menyatakan bahwa ya Jungwon juga suka sama Gyeowo. Nah, selanjutnya percintaan di bedah kebidanan. Ini sama-sama dari departemen yang sama, yaitu si introvert Sok-hyung dan juga dokter residen Chu Min-ha. Di sini tuh sebenarnya Chu Min-ha tuh udah tertarik banget dari awal sama dokter Sok-hyung, tapi Sok-hyung ini kayak yang gue banyak kekurangannya loh, kayak ngerasa kalau dia tuh kayak banyak kekurangannya, dia itu duda, terus berdasarkan background nyokap bokapnya kayak gitu, dan dia khawatir nggak bisa membahagiakan Chu Min-ha seperti membahagiakan istrinya, mantan istrinya gitu. Ya pokoknya dia nggak mau menjalin hubungan asmara gitu, cuman kayak di akhir episode mereka ya kayak berteman baik gitu tanpa ada canggung. Nggak tahu nanti di season 2, karena rencananya akan ada season 2, apakah Min-ha dan juga Sok yang akan dipersatukan? Kita doakan saja. Ada juga selanjutnya hubungan percintaan yang masih menjadi tanda tanya, yaitu antar dua sahabat ini. Kita nggak tahu apa jawaban dari Songhwa, kita lihat aja nanti di season 2 apakah diterima atau tidak. Oh ya, kita tidak boleh melupakan si lucu dan menggemaskan anaknya Ikjun, yaitu Yuju. Yuju di sini tuh pokoknya aktingnya keren banget, polos-polos tapi gemesin banget. Ya pokoknya kayak natural banget, keren. Dan kerennya lagi di sini tuh Yuju tuh meskipun menjadi anak yang ditinggal nyokapnya, dan walaupun waktu belum bercerai masih ada nyokapnya, tapi kan nyokap sama bokapnya tuh kayak udah lama LDR. Nyokapnya tuh keluar kerja lah, kayaknya kerja di luar negeri, jadi Yuju ya udah biasa ditinggal nyokapnya, dan Yuju tuh gak terlihat seperti anak yang kekurangan kasih sayang ibunya. Berarti di sini hebatnya Ikjun itu terlihat dari Yuju yang menjadi anaknya pintar, lucu, dan mengemaskan. Dan kita juga harus menantikan yang disebut-sebut Yuju sebagai calon istrinya. Kita tunggu aja nanti, emang gemes banget sih nih anak. Oke, seperti yang tadi udah gue sebutin, kalau drama ini tuh bakal ada season 2-nya. Bahkan rencananya tuh sampai season 3 ya. Dan
Kalau season 3 belum tahu pasti sih, cuman yang udah pasti tuh season 2 yang akan tayang tuh katanya sih 2021, dan mereka mulai syuting itu bulan November tahun ini. Kita doain aja ya, semoga lancar semuanya. Masih ada pertanyaan-pertanyaan di season 1 yang belum terjawab di season 2, seperti kenapa paket yang dikirim Junwan itu ke Iksun. Jadi kan Iksun itu ceritanya dia kayak sekolah lagi, pendidikan lagi di Eropa. Nah, Junwan itu kayak ngasih paket dan dia ngirim. Emang pas di telepon itu Iksun bilang kalau alamatnya tuh kayak susah dicari. Nah, entahkah paket itu kembali lagi karena alamatnya salah atau bagaimana, kita nggak tahu, dan itu masih menjadi pertanyaan di akhir episode. Terus bagaimana hubungan Jungwon dan juga Yeowol, apakah lanjut sampai jenjang pernikahan, karena hubungan mereka yang terbilang ya bisa dibilang paling romantis semua, cuman di antara yang lain lah ya. Terus bagaimanakah dengan Ikjun, apakah Songwoo menjawab iya atau Songwoo menjawab tidak, jadi dia menolak cintanya Ikjun, kita nggak tahu. Dan pastinya juga hubungan Chung Min-ha dan juga Seokhyung, bagaimana kelanjutan hubungan mereka. Yep. Oke guys, itu adalah review drama Korea Hospital Playlist. Ya, bener banget, kalian masih harus menunggu season 2-nya. Bagi kalian pencinta drama Korea pasti udah tahu banget kan kalau misalnya biasanya sih ya, nggak selalu drama-drama yang ada season 2, season 3 atau season-season itu biasanya tidak bisa mengulangi kesuksesan dari season pertamanya. Tapi biasanya, nggak selalu sih kayak gitu. Apalagi biasanya season 1-nya hits, boom, ratingnya tinggi, nah season 2-nya itu tidak bisa mengikuti. Tapi kita masih berharap, dan kita pencinta Hospital Playlist yakin kalau misalnya season 2-nya ini bisa sesukses season 1. Karena apa? Karena season 1 itu endingnya tuh kayak masih perlu jawaban-jawaban di season 2-nya. Jadi kita masih menantikan season 2 yang juga akan sebagus season 1. Kita menantikan si Yuju makin gede, kita menantikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di season 1. Buat kalian yang belum nonton, apakah dramanya recommended? Recommended banget. Drama ini seperti yang gue bilang tadi, slice of life, dekat dengan kehidupan, ringan tapi nggak begitu ringan, nggak begitu complicated, pokoknya recommended, perlu ditonton. Jumlah episodenya juga nggak begitu banyak, jadi silakan nikmati dan silakan ditonton. Oke guys, sekian review drama dari gue hari ini. Jangan lupa nantikan review-review gue selanjutnya, dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, klik tombol merahnya, jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian, terus di komen di kolom komentar, kasih masukan yang membangun channel gue. Dan jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video dari gue selanjutnya. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.